Alhamdulillah kita bisa kajian di musim Covid ya. Bisa bertatap muka yang biasanya online. Karena itu mungkin belum adaptasi kalau online ya. Gimana? Banyak yang kena positif atau zona hijau atau merah di sini? Positif sehat. Hah? Positif sehat. Alhamdulillah. Atau antum nggak tahu menau mau zona hijau, merah, hitam, yang penting mati hidup sama aja. Ya. Baik. Saya akan ini kecilin dikit aja, Pak. Ini masih belum kencang suara saya. Nanti kalau kencang bengong. Ini kurang sedikit ya, Rahman. Masih pemanasan, Mas, tenang aja. Insyaallah, karena masih 2 jam. Baik. Saya akan mengangkat hak-hak persaudaraan yang sudah hilang dari kitab mulia, kitab kecil tapi sangat bermanfaat, kitab kecil yang sangat berbobot, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm yang judulnya Al-Akhlaq was-Siyar, Akhlak was-Siyar dan perilaku. Yang pengakuan Ibnu Hazm sendiri, kitab ini saya tulis hampir lebih dari separuh umur saya. Kitab kecil ditulis hampir lebih dari separuh umur dia. Karena kitab ini ringkasan saripati dari perilaku, pengalaman, dan juga suka duka hidup Ibnu Hazm. Di antaranya adalah pengalaman beliau di dalam bersahabat, ya, ketemu pisah, ya, nyambung putus, suatu hal yang biasa dihadapi di dalam persahabatan, diungkapkan secara ilmiah, secara syar'i, sehingga menjadi panduan kita bersama di dalam bersahabat, di dalam mengikat persaudaraan. Langsung saja kata beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi judulnya Faslun fil ikhwani was-sadaqati wan-nasihah. Pasal fil ikhwan, dalam persaudaraan, was-sadaqati, dalam persahabatan, wan-nasihati, di dalam nasihat ketulusan. Karena begini, Pak, sampai tadi juga saya tulis di Facebook, musuh paling berat itu adalah teman dekat yang berkhianat. Ya enggak? Pernah nggak ngalami seperti itu? Musuh paling berat adalah teman dekat yang berkhianat. Antum musuhan dengan orang yang tidak kenal di jalan karena senggolan kendaraan. Selesai. Bubar, selesai, apalagi ada polisi. Udah. Paling siapa tadi itu? Kurang ajar. Sehari. Tapi permusuhan dengan teman dekat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Oke. Kata Imam Ibnu Hazm, istabqaka man 'atabak. Istabqaka sebetulnya orang yang suka menegur dan menyalahkanmu itu ingin melanggengkan persahabatan. Istabqaka ingin melanggengkan persahabatan. Jadi malah orang atau teman yang diam-diam saja, biasa-biasa saja, bahkan mendiamkan kesalahan kita itu bahaya. Istabqaka man 'atabak. Sebetulnya sahabat sejati adalah mereka yang bisa negur kesalahan kita. Antum pernah ditegur teman antum enggak? Iya, paling ditegur. Gimana mas? Istrinya udah berapa? Paling begitu. Gimana pulang kampungnya? Tegur siapa dunia widok. Tegur siapa agama itu jarang. Kenapa antum sekarang sudah jarang ke masjid? Kenapa antum sekarang sudah jarang di kajian? Kenapa antum sekarang isbal? Itu padahal itu yang melanggengkan persahabatan. Itu yang sahabat sejati. Makanya betul kata Imam Malik, sahabatmu adalah yang ucapannya menambah ilmumu, perbuatannya mengajak kepada akhiratmu. Itu. Wa zahada fika man istahana bi sayyi'atik. Sebetulnya temanmu yang palsu adalah temanmu yang mendiamkan kesalahan dan keburukanmu. Itu teman jahat sebetulnya, tapi kan antum lebih enak punya teman kayak gitu kan, lebih soulmate kata orang kan, dengan teman-teman yang seperti itu. Sebaliknya teman-teman yang suka negur kesalahan-kesalahan kita dikatakan resek. Itu resek banget, cerewet. Itu. Oke. Al-itabu lis-sadiqi kasabki lis-sabika. Teguran buat sahabat itu seperti jepretan buat tikus. Sekali kena, kalau enggak kabur, kan gitu. Antum pernah enggak masang perangkap untuk burung tikus? Kena, dapat, lepas, kapok lagi enggak ke situ. Itu al-itab. Wa imma taswu wa imma tatir. Imma dia itu kena menjadi langgeng terus. Sehingga Pak, persahabatan yang hakiki itu mau enak mau enggak enak, suka duka, mau kasar mau halus, sama aja. Yang itu diekspresikan di dalam kehidupan suami istri. Betapa banyak suami istri tiap hari tengkar, tapi enggak pernah bisa. Karena teguran kasarnya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Oke. Mantawa, ini penting. Sahabat yang model seperti ini antum waspadai. Mantawa min ikhwanika sirruhu alladhi ya'nika dunak akhwan lak mimman afsha sirrak. Temanmu yang menyembunyikan rahasianya yang kamu butuhkan
itu lebih berkhianat daripada temanmu yang menyebarkan rahasiamu. Paham nggak? Kayaknya terlalu tinggi nih. Nyambung nggak, Mas? Atau antum lapar? Jadi temanmu yang menyembunyikan rahasianya sementara antum butuh, itu lebih berkhianat ketimbang temanmu yang menyebarkan rahasiamu. Contoh, ini dengan contoh akan lebih real gitu. Contoh, antum ingin melamar akhwat, temanmu itu tahu si akhwat ini yang sebenarnya, tapi nggak mau cerita. Di dalam rangka untuk apa? Mencelakakan antum kan? Berkhianat nggak? Tahu kok. Kalau saya melanjutkan perkawinan saya dengan akhwat ini bahaya. Dia ternyata nggak ngomong, nggak menyembunyikan, bahkan cenderung meloloskan. Itu apa artinya? Ana kasih contoh lagi. Antum mau usaha kerjasama dengan fulan, teman antum tahu fulan itu pengkhianat, fulan itu berbahaya dan nggak pernah beres di dalam bisnisnya. Ternyata teman antum tidak mau menceritakan rahasia yang antum butuhkan. Apa itu artinya? Itu lebih bahaya daripada antum punya teman yang menyebarkan rahasia antum. Padahal itu juga bahaya. Gitu. Paham nggak? Nyambung nggak, Mas? Oke, tuh hati-hati. Ini pengalaman Ibnu Hazm, nanti dia akan cerita pengalamannya betapa dia itu sedih bertahun-tahun, duka lara lama karena putusnya persahabatan yang sudah dibangun hampir 12 tahun dengan sebab yang sepele. Dan itu kadang kita alami. Kita sudah bersahabat puluhan tahun, pecah. Kenapa? Alasannya kata Imam Ibnu Hazm tadi, teman tadi yang pertama lebih bahaya daripada yang kedua. Teman yang menyembunyikan rahasia yang antum butuhkan itu lebih bahaya daripada teman yang menyebarkan rahasia antum. Kenapa? Teman yang menyembunyikan rahasia sementara antum butuhkan itu berkhianat dan mengajak saling khianat. Kalau yang kedua khianat aja. Kalau ini kan menyulut ini. Udah awas ya. Lo tahu bahwa si fulan ini sama dia nggak amanah, nggak memberitahu, awas ya. Nah kan gitu jadinya. Padahal temannya ini awalnya tidak mau berkhianat, tidak punya watak khianat, tapi dia dikhianati, sakit hati, dia balas. Bahaya nggak? Bahaya. Oke, ini nyampe Isya baru selesai. Gimana? Setuju nggak? Sampai Isya. Oke. La targhab fi man yashhadu fika. Jangan terlalu berharap bersahabat dengan orang yang cuek sama kita. Al-ihsul 'ala al-khaybah wal khizy. Kamu akan mendapatkan kerugian dan kehinaan. Terlalu nyerang, terlalu nyodok, terlalu akrab sama orang yang cuek sama kita, antum terhina. Tapi sebaliknya, la tashhad fi man yarghabu fika. Jangan sekali-kali cuekin orang yang memang hangat mau bersahabat dengan antum. Fa innahu babun min abwabiz zulmi. Itu adalah bab di antara bab kezaliman. Antum cuek sama orang yang hangat dalam bersahabat, sementara antum terlalu apresiasi, hangat, dekat
pengen banget bersahabat sama orang yang cuek sama antum. Zalim. Wa tarku muqaradatil ihsan, dan tidak balas budi itu namanya. Wa hadza qabihun, itu jelek. Kan gitu. Oke. Nah, ini man imtuhina bi an yukhalitan nasa fala yulki bi wahmihi kullihi ila man sahib. Ini Pak, penting dalam bergaul. Siapa yang harus bergaul, jangan membuka seluruh kepribadian antum kepada orang yang kepada sahabat. Kadang-kadang kan gitu, ketika akrab, ketika soulmate, ketika dekat, semua dibuka, semua diumbar, keran dibuka total. Apa aja diceritakan. Kenapa? Alasannya, wala yabni minhu illa ala annahu aduun munasib. Karena suatu ketika tidak tertutup kemungkinan menjadi musuh bebuyutan. Makanya antum harus siap menghadapi teman ini suatu ketika jadi musuh. Ya sama juga, musuh bisa jadi teman. Musuh-musuhnya Rasulullah, sahabat awalnya siapa? Sahabatnya Rasulullah awalnya siapa? Musuh-musuh Rasulullah. Makanya dalam masalah urusan dunia, ahbib habibaka, kata Rasulullah, ahbib habibaka hunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma, wa abghid baghidaka hunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang sekedar mencintai secara wajar, biar tidak sulit suatu ketika harus membencinya. Dan bencilah orang itu sekedar, biar tidak sulit suatu ketika harus mencintainya. Berapa banyak orang-orang di kampung sumpah 7 turunan, baru 2 turunan udah besanan. Iya enggak? Betul enggak? Udah besanan. Beneran? 7 turunan, jangankan 7 turunan, baru seketurunan udah besanan. Sumpah sambar geledek 7 turunan deh, udah nggak bakal nengok mukanya, besanan. Anaknya sampai ngancam bunuh diri kalau nggak jadi, kan repot. Nah itu, oke. Wasui mu'an ya. Yusbihul kulla ghadatin illa wa huwa mutaraqqibun min ghudri ikhwan. Kita harus siap setiap saat, pagi sore, teman kita yang sekarang ini akrab suatu ketika akan berkhianat. Wasu'i mu'amalatin mithla ma yataraqqab mimman aduwwil mudashir. Persis seperti sekarang kita itu menghadapi musuh terbuka. Jadi sebetulnya teman ini musuh tertutup, hanya bedanya belum meledak. Kadang-kadang putus karena ledek-ledekan. Iya, ledek-ledekan, kasih gelar jelek, kampret, putus. Itu temannya dipanggil kampret. Tuh. Fa in salima min dzalika falhamdulillah. Kalau seandainya tidak terjadi putus persahabatan, alhamdulillah. Wa in kanatil ukhra, tapi kalau terjadi, kita siap sebelum datangnya musuh, kita siap sebelum datangnya perkara, kita siap payung sebelum datangnya hujan. Falam yamud hamma, sehingga antum tidak stres gara-gara putus persahabatan, karena udah jauh-jauh hari udah siap. Kalau seandainya ini nanti nggak lanjut gimana ya? Makanya kalau bersahabat itu harus ada plan A, plan B. Kalau lanjut begini, kalau putus begini. Karena namanya kita itu aslinya nggak kenal, bisa saja nggak kenal lagi. Iya toh? Kan antum nggak lahir bareng-bareng sama sahabat antum kan?
Itu aslinya nggak kenal. Berarti antum harus siap untuk tidak kenal lagi. Tuh. Nah ini beliau sudah mulai cerita, wa ana u'limuka anna ba'da man khalasa lil mawaddah. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Orang yang bersahabat denganku secara tulus, wa asfani, begitu akrab, dekat, iyaha ghayatus safa fi halati syiddati warraha, bahkan dalam keadaan suka duka, lapang sempit, marah senang, subhanallah. Kata beliau, taghayyara alayya aqbaha taghayyurin ba'da 12 aman, berubah secara drastis setelah 12 tahun. Muttasilan fi ghayatis sufa li sababin latifin jiddan, karena sebab yang sangat sepele. Ma qaddartu qattun annahu yu'athiru mithluhu fi ahadin min. Ana enggak ngebayangin hal itu sampai bisa memutuskan silaturahmi, itu enggak ngebayangin. Perkara seperti itu sampai memutuskan persahabatan, ma saluhadi ba'daha, yang tidak pernah bisa dirajut kembali selamanya. Walaqad ahammani dzalika sinina katsira, yang bikin aku tertekan, stres, gundah, gelisah bertahun-tahun. Hamman syadida, yang cukup berat. Sekelas Ibnu Hazm. Allahu Akbar. Walakin, meskipun begitu, kata beliau sarannya, kalau siapapun yang bisa mengalami seperti pengalaman Ibnu Hazm, kata beliau, walakin tasta'mil ma'a hadha, walakin la tasta'mil ma'a hadha su'al mu'amalah. Meskipun begitu, jangan buruk muamalah. Jangan antum balas keburukan dengan keburukan, apalagi lebih buruk. Fatalhaq bidzati syarara minan nas, antum jadi orang jahat, wa ahlil khib'i, dan juga sama pengkhianat. Jangan, biarin yang jahat dan pengkhianat dia saja, jangan dua. Dia pengkhianat juga, dia jahat juga, antum juga jahat, apa bedanya? Apalagi antum udah ngaji, ya. Walakin hahuna tariqun wa'irul maslah, di sana memang ada satu jalan hidup yang memang berat untuk ditempuh, kata beliau. Syaqatut takalluf, ya, berat untuk ditempuh dan gersang untuk dilalui, kata beliau. Wa'iratul maslah, gersang untuk dilalui, berat untuk ditempuh. Yahtaju salikuha ila ayyakuna ahda minal qata, bagi yang menempuhnya dibutuhkan lebih jeli, waspada daripada burung elang. Qata itu apa ya? Bukan elang. Kalau ak itu elang gagak. Qata itu bisa burung dara, bisa kuntul itu. Dia itu kenapa rata-rata kuntul tahu nggak Mbak? Bango sama burung merpati itu kalau dulu zaman dahulu menempuh jarak-jarak jauh untuk mengirim surat, itu selalu menempuh daerah-daerah berair, nggak mau daratan. Masya Allah. Kenapa? Karena daratan itu banyak musuh. Tuh, waspada kan gitu. Wah, ini jangan lewat daratan, ini lautan aja. Karena musuhnya paling ikan hiu, nggak mungkin ikan hiu makan burung merpati kan gitu. Itu. Terus kemudian yang kedua, burung bango atau kuntul itu biasanya selalu bikin formasi segitiga begini. Tuh. Kenapa? Kenapa nggak begini, Pak? Cara nggak? Begini formasinya. Karena tengahnya ini pemimpinnya.
yang mengarahkan arah. Yang kedua, ini membentuk supaya gerakannya itu cepat. Karena sayap-sayap yang dalam ini tidak capek diterpa angin karena kosong angin, ketutup kan. Yang ketiga, untuk menyembunyikan temannya kalau sakit di atas. Yang ada sakit itu dimasukkan ke dalam lingkaran itu karena tidak kencang anginnya. Subhanallah. Ternyata mereka punya sosial tinggi. Beda antum cuek, ngaji udah lama sakit dibiarin aja. Syukur mati, istri gue kawinin gitu, kurang ajar loh. Kampret. Ya. Nah, itu perlindungan kepada temannya, Pak. Jadi kan begini, itu yang sakit diletakin di tengah sini, disuruh terbang di sini. Karena apa? Karena tertahan anginnya oleh teman-temannya yang di depan itu. Tuh. Nah, burung merpati itu kalau dia atau dihadang oleh elang, itu kan makanan empuknya. Dia berpura-pura seperti elang. Makanya seret, enggak plek. Wah, ini itu pasti makanan empuk. Dia pura-pura seret itu. Karena dilihat dari jauh oleh elang, ini cara terbangnya kayak teman kita. Jadi waspada, jeli mensiasati kondisi. Jangan sampai kalah dengan burung merpati dalam bersahabat. Mana lawan, mana kawan, mana musuh, mana sekarang ini bukan musuh. Itu. Apalagi zaman sekarang itu, Masya Allah Pak, ya, orang pagi sore hati itu berubah-ubah. Subhanallah. Wa ahdar minal aq'aq. Nah ini, hatta yufariqan nas rahilan ila rabbi, sampai akhirnya kita lolos berpisah dengan manusia ketemu Allah dalam keadaan nyaman. Karena Masya Allah ya, suka duka dalam bergaul. Kalau masih umur 30, saya belum banyak aneh-aneh. Kalau sudah umur 50 itu Masya Allah banyak. Ya, kalau sudah mulai anak SMP SMA itu kehidupan itu sudah mulai keronjal. Tuh. Makanya rata-rata dai-dai itu kalau sudah umur segitu, kecuali yang dirahmati Allah, itu jarang yang eksis. Karena anaknya udah gede, problem hidup juga udah gede-gede. Itu. Nah, lagi gayang-gayangnya, lagi tren-trennya itu anak ketika umur SD, TK SD. Wow, itu semangat 45. Tuh, SMP ngaji udah mulai loyo. SMA ngaji udah mulai hilang. Kadang muncul, kadang tenggelam. Ya, kayak burung elang. Munculnya cuman kemarau tok. Itu yang di atas tuh, menjelang hujan tok muncul itu. Ada ikhwan yang sudah model kayak burung apa itu sih? Itu yang di atas gelulung-gelulung. Iya, elang itu. At-tariq, tayyib. At-tariqu hiya tariqul fawz fid dunya wal akhirah, fid dini wad dunya. Ini adalah cara hidup yang selamat dunia akhirat, agama dunia. Yahrisu sahibu safa'an niyati dawin nufusis salimah wal uqudil sahihah wal bara' min al-makr wal khadi'ah. Ya, ini adalah cara hidup orang yang memiliki jiwa yang selamat, ya. Satu kondisi hidup yang sahih, bebas dari picik, licik, ya, picik, licik, ya, terus apa namanya, penipu, pengkhianat. Kan gak enak dikasih titel-titel, gelar-gelar orang seperti itu kan, yang semuanya itu adalah menafikan atau bukan sifatnya orang-orang baik,
orang-orang yang berakhlak mulia. Bahkan kita itu harus bebas diri kita mendapatkan gelar licik, picik, licin, terus apa lagi? Penipu, pengkhianat. Jangan. Karena kata Rasulullah SAW, ayakunul mu'minu bakhilan. Mungkin enggak orang mukmin itu bakhil? Naam, kata Rasulullah. Ayakunul mu'minu jabbana. Mungkin enggak mukmin itu pengkhianat? Jabban, pengecut. Naam, mungkin. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mukmin itu pendusta? La. Artinya watak-watak ini masih mungkin disandang seorang mukmin bakhil, mukmin pengecut, tapi mukmin pendusta. La. Baik. Nah, caranya apa? Wahia, yaitu jalan hidup yang sangat gersang untuk dilalui, sangat berat untuk ditempuh, tapi mau gak mau, yaitu antaktumu sirra kullaman wathiqa bik. Sesakit apapun yang antum alami dari orang lain, jangan sekali-kali membongkar rahasia orang yang pernah mempercayai antum untuk pegang rahasia. Apapun alasannya. Apapun alasannya dan seberat apapun perpisahan persahabatannya, antum jangan terus obrol. Karena antum nanti dituduh pengkhianat. Ngomong sono sini, kan gitu. Karena tahu dari A sampai Z-nya. Karena sudah bersahabat 5 tahun, 10 tahun. Itu dikuliti habis itu, belang-belangnya, termasuk panune itu berapa itu tahu kok dia. Itu letaknya panu di punggung sekian, di ini sekian, belum gudiknya, belum lagi sampai tumor yang hidup di rambutnya aja itu tahu berapa jumlahnya. Saking detailnya mengenali rahasia kehidupan temannya. Ketika putus, wah, pesta, ghibah, namimah dan fitnah, umbar sana sini. Jangan antum. Lah, wa antufshiya ila ahadin min ikhwanik, kamu sebarkan kepada siapapun dari temanmu, jangan. Wala min ghairihim min sirrika mayumakkinuhu tayu, dan juga begitu. Sebisa mungkin antum jangan gampang bercerita tentang rahasia hidup antum kepada siapapun, meskipun teman dekat, selagi antum masih bisa lipat. Jangan. Seakrab-akrabnya, Pak. Wah, teman saya ini kan bagus, ini mah Masya Allah, sejak SD sampai sekarang SMA nggak pernah putus. Jangan merasa pede. Bahkan rekomendasinya Ibnu Hazm di akhirnya, kalau antum sudah punya teman akrab, jangan melakukan 2 hal dengan teman antum itu. Apa itu? Besanan sama bisnis. B2. Ya, B2, bukan bipang ya. B2. Tapi B2 juga babi singkatannya. Jadi jangan besanan. Kenapa? Antum kan menyangka, wah ini teman dekat, kalau kayaknya besanan nanti akan lebih bagus ini. Yang bagus kan antum. Kalau anak antum cerai gimana? Kan yang bagus antum sama saudara antum, sahabat antum. Kan kita nggak tahu nasib keduanya ini lanjut atau tidak. Terjadi guncangan-guncangan kehidupan yang akhirnya membuat bahtera rumah tangga pecah. Yang kedua, bisnis. Kenapa? Karena sofa'us sadaqah, bersihnya, beningnya persahabatan, kesetiaan
ini bisa terkotori dengan uang, Pak. Dan kata Allah, kongsi itu cenderung pecah. Ya, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, kan gitu. Yang satu dengan yang lainnya itu saling, karena ada kepentingan yang dia itu ingin lebih, walaupun dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, tapi apa, wa qalilun ma hum, sedikit sekali yang tetap amanah, enggak saling mendolimi. Makanya rekomendasi beliau 2, B2, besanan bisnis. Jangan. Paham? Bahkan beliau menganjurkan besanan itu dengan kerabat yang jauh, ya otomatis bukan yang ada hubungan mahram. Yang sudah tidak ada hubungan mahram tapi masih ada hubungan famili. Pertama membesarkan keluarga besar, yang kedua rata-rata sulit pecah, karena kalau sudah pecah ya kiamat itu, karena udah keluarga. Mau besanan nggak besanan juga ini. Jadi, taib. Yang selanjutnya langkah yang memang jalannya gersang untuk ditempuh dan berat untuk dilalui. Wa anta fi jami'i man i'tama, antum harus amanah, memegang secara setia, konsisten terhadap siapa aja yang memberi amanah sama antum, walaupun dia berkhianat. Karena sifat seorang mukmin tidak berusaha untuk berkhianat kepada orang yang mengkhianati, tapi amanah kepada orang yang mengkhianati, nyambung kepada orang yang mutus. Itu yang hebat. Karena orang yang menyambung silaturahmi itu kan bukan menyambung dengan yang sudah nyambung. Ngapain disambung? Nyambung dengan yang putus. Itu baru hebat. Sambung dengan orang yang putus. Doakan orang yang mendoakan celaka antum, kan gitu. Wala ta'man ahadan ala syai'in min amrik an tusyfik alaihi illa an daruratin la budda minha. Jangan sekali-kali antum menaruh rahasia aman kepada siapapun kecuali dalam hal-hal yang memang darurat. Fartad hina idin washtahid 'ala Allah dzalikal kifayah wabdhul fadla manika. Udah, langkah hidup yang berikutnya meskipun sulit, termasuk kepada orang-orang yang musuhi antum, jahat sama antum, khianat sama antum. Wabdul fadla malik wajahik, bersikaplah dermawan dengan harta dan kedudukanmu. Harta antum tetap kasih sama orang yang memutuskan silaturahmi sama antum, musuhi antum, khianat sama antum. Atau wah, ana sekarang kebetulan jadi bupati, awas ya, lo nggak akan bakal, nah ini kan gitu, dendam. Jadi tetap antum dermawan dengan jabatan antum, pangkat antum, karena tanda pejabat yang bahagia adalah makin tinggi jabatannya, makin dekat dengan rakyat jelata, bukan dekat dengan rakyat jelita. Nah, itu kalau rakyat jelita mah seneng. Oh, kan sekarang modelnya dekat dengan rakyat jelita, bukan dekat dengan rakyat jelata. Oke, aulamnya berikan kepada orang yang minta, yang enggak minta. Wa likulli man ihtaja ilaik wa amkana naf'u, berikan kepada orang yang membutuhkan dan yang memungkinkan antum untuk memberi manfaat. Karena kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa illam ya'tamidka birraghbah, meskipun antum enggak suka. Masya Allah Pak, berat kan? Jalan gersang yang sangat sulit untuk dilalui, jalan berat yang sangat
berat untuk ditempuh. Apa? Tetap baik sama orang yang nggak baik sama kita. Wala tush'ir nafsaka intidhara muqaradatin 'an dzalika min ghairi rabbik. Nah, ini penting. Ketika antum dermawan, antum memberi, jangan sekali-kali menunggu balasan kecuali dari Rabb. Ini penting. Kenapa? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang ini sosial aja itu sudah dibarter, Pak. Itu kondangan, itu kan kalau nggak balas dicing. Di sini gitu nggak? Iya, nggak boleh. Makanya Pak, tolong dicamkan, walimah itu bukan pasar. Walimah itu bukan tempat apa? Lelang barang. Walimah itu bukan tempat untuk tender proyek. Antum nanti ya udah pulang aja. Ini sudah kedua kalinya begini. Baik, kita lanjut aja. Oke, mudah-mudahan dengar. Jadi jangan sekali-kali membarter kebaikan. Barterlah dengan Allah, pahala surga. Kalau enggak kecewa antum. Wala tabni illa ala man ahsanta ilaih. Jangan kamu berharap kecuali illa ala anna man ahsa ilaih awwalu mudirrin bik. Bahwa antum harus camkan orang yang pertama kali antum perbaiki itu nanti bisa jadi pertama kali menjadi musuh antum, mencelakakan antum, merugikan antum. Itu. Jadi ketika antum memberi itu, di benak antum camkan bahwa dia bisa saja akan menjadi musuh pertama saya, musuh bebuyutan saya, pertama kali membahayakan saya. Allahu Akbar. Wasa'in alik, memfitnah antum. Apalagi sama saudara kan kadang-kadang suka gitu, suka Masya Allah, ujian keikhlasan memberikan sesuatu kepada saudara kadang-kadang malah nyakiti, Pak. Iya, betul. Kita sudah nyumbang habis-habisan, udah nggak diakui, dia omongin desono seni negatif, terus ngomong lagi, ini mah semuanya dari saudara saya yang sebelah sono, gitu. Udah, itu kan antum bisa nggak ikhlas itu antum. Makanya antum tetap Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kan gitu. Fa inna dawit taraki bil khabisa yubghiduna li shiddatil hasad. Karena orang-orang yang memang punya watak jahat itu enggak selalu hasad. Selalu hasad. Enggak pengen dia itu melihat itu orang baik. Enggak mau orang itu punya kelebihan kebaikan kepada orang lain juga dihasatin. Sampai anak prinsip ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal akhirnya cuma tinggal kentut. Kan gitu. Yang diberebut, yang dibikin tempur tengkar itu akhirnya jadi apa, Mas? Jumbleng. Itu. Iya enggak? Akhirnya jadi jumbleng tuh. Nah itu. Wa amil kulla hadin fil unsi ajmala mu'amal. Masya Allah. Pergaulilah, perlakukan orang dalam bentuk sebaik-baiknya. Wa admirus salwa anhu, sembunyikan sebaik mungkin rasa sakit hati antum kepada dia. Secara zahir muka antum senyum meskipun hati antum nangis. Nah itu berat enggak itu? Berat. Munafik enggak? Enggak. Karena antum berusaha untuk apa? Ijmalul muamalah. Wahaddun nasihah, Masya Allah, ini penting. Batas ketulusan dan kesetiaan orang itu dikatakan setia sama sahabatnya, an yasu'ul mar'u ma darral akhar. Dia nggak mau menyakiti saudaranya. Antipati banget untuk membahayakan saudara sahabatnya. Bukan SMS. Senang melihat teman susah, susah melihat teman senang. Itu.
Itu manusia SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kayaknya orang Tuban nih. Sa'adzalikal akhar aw lam yasu. Meskipun itu dianggap orang lain tidak menyusahkan, tetap bagi saya itu nggak mau nyusahin orang. Meskipun orang tersebut biasa-biasa aja, udah mas, biasa mas, anak dikiniin orang, itu kan gitu ada. Aduh mas, maafin mas, anak kemarin itu begini. Allah mas, itu mah sego jangan sego, berarti makanan harian gitu loh. Itu artinya biasa mas, nggak sakit dia, walaupun bagi saya itu sudah menyakitkan. Nggak aw yasurruhu ma naf'uhu sarrul akhar. Senang orang itu mendapatkan manfaat, susah mendapatkan madarat, bahaya gitu. Jadi senang banget, ya Allah, alhamdulillah dia bisa beli motor gitu loh. Alhamdulillah ya Allah dia bisa kawin lagi. Jangan antum nyesek. Alhamdulillah ya Allah dia dimudahkan Allah bangun rumah, gitu kan. Itu minimal kesetiaan sama sahabat. Senang sama senang dia, duka sama duka dia. Tidak mau mengganggu dan senang memberi manfaat. Oke. Wa aqsana, ini puncak daripada persahabatan, ketulusan. Puncak dari ketulusan, kata Imam Ibnu Hazm. Wa aqsa ghayati shadaqah allati la mazida fiha, tidak ada lebih daripada itu. Man syarakaka bi nafsihi wa malihi, orang yang menyertakan dirinya dan hartanya untuk membantu antum tanpa ada alasan yang mewajibkan. Nggak ada. Kalau itu adik saya lumrah, itu bapak saya lumrah, ini masya Allah ya, mungkar rumah ikut nimbrung, sakit ikut bantu, bukan siapa-siapa saya, dan nggak ada ikatan timbal balik. Masya Allah, itu Pak sahabat paling setia, yang bisa menyertakan, mensyarikatkan harta dan dirinya untuk memenuhi kebutuhan antum tanpa ada sebab musabab timbal balik. Wa atharaka ala man siwak, bahkan mendulukan antum, mengutamakan antum daripada yang lainnya. Diundang, mas, ana mau ke dia dulu, masya Allah, subhanallah, ke dia dulu undangan, nanti baru ke antum ya. Subhanallah. Walaula anni syahadtu Mudhaffar wa Mubarak. Nah ini beliau menjelaskan temannya yang setia, yaitu Mudhaffar Mubarak, yang dalam suka duka, dalam kondisi apapun, bahkan sampai meninggal dunia masih lengket persahabatannya. Laisa syai'un, sekarang masuk kitab. Laisa syai'un minal fadail asbah birradail. Tidak ada sesuatu yang keutamaannya mirip dengan keburukannya. Itu, masya Allah. Yang keburukannya mirip dengan keutamaan. Apa? Minal istikthari minal ikhwani wal asdiqa, memperbanyak jumlah teman. Untung ruginya, manfaat madaratnya, keutamaan keburukannya hampir mirip. Contoh, memang masya Allah punya teman banyak itu happy. Tapi kalau antum nggak menghadiri undangan salah satunya aja, happy nggak? Oh, langsung celaan masuk ke SMS, ke WA. Antum kemana? Aduh, gimana sih antum? Oh kan udah rasanya kayak gimana kan gitu. Nanti diundang lagi akikah, antum nggak datang. Nanti diajak jalan-jalan nggak ikut, repot.
repot. Antum punya sahabat 10 aja udah pening. Woi, ayo sekarang satunya ngajak ke mana? Namiro. Satunya lagi ngajak ke mana itu? Panti Lamongan. Mana itu? Apa? BBL. Satunya lagi walimah. Satunya lagi sakit minta ditengok. 10 dalam 1 hari, 2 hari. Makanya Masya Allah Pak, kenapa walaupun ini hadisnya dhaif dikatakan as-sahabatu arba'atun, sahabat itu gak lebih dari 4. Maksudnya sahabat lengket karib. Rasulullah aja sahabat karibnya berapa? Lengket 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya lainnya sahabat semua. Ya, seperti ini juga sahabat semua, tapi kan ada yang sahabat khusus, sahabat yang karib lengket, Masya Allah. Katanya sahabat dia sekata, seperjuangan, seselimut katanya. Wah itu bahaya kalau seselimut. Fa inna dzalika fadilatun tamatun mutaraqibatun. Itu memang Masya Allah keutamaan yang hebat. Li'annahum la yuktasabuna illa bil hilmi. Karena kalau ada orang yang sampai memiliki sahabat banyak sekali bisa bertahan, itu kenapa hebat? Karena itu tidak mungkin bisa dipertahankan kecuali dengan lapang dada, wal jud dermawan, was sabri kesabaran, wal wafa kesetiaan, wal istidla memberikan semua secara all out, wal musyarakah, Masya Allah, ngikutin semua kegiatan, wal iffah menjaga diri, husnul difa membela sahabatnya dimanapun berada. Dijelek-jelekin bela, ini bela. Wa ta'limil ilmi, mengajarkan ilmu, wa bi kulli halatin mahmuda, bahkan termasuk ketika jadi mau nyalon jadi bupati, rela jadi korlapnya. Ayo. Itu bisa enggak? Waduh, repot. Tapi ya teman saya ya Mas. Mas bantu ya nanti. Ngapa? Ya jadi tim ses wilayah kota lah. Ayo Mas saya bantu. Ya Mas ini ya serangan pajarnya. Waduh. Serang pajar itu kan bukan jihad. Oh itu nggak duit rong karung. Dibagi-bagi. Sedekah jariyah enggak, infak enggak, wakaf enggak. Terus apa ini? Ini wakaf tunai ya, Masya Allah. BLT, bantuan langsung tewas. Itu kalau nggak menang tewas kan itu. Sulit, Masya Allah. Nah sama juga, walaysa fir radha'il syai'un asbah minal fadhail. Tidak ada satu keburukan yang mirip dengan kebaikan. Makanya waspada juga. Wa dalilu dzalika, yaitu apa? Min mahabbatil madhi, orang yang suka dipuji-puji temannya. Dipuji karena ada, dipuji-puji karena cenderung gak ada. Apalagi Syekh puji sudah hilang. Dipuji, wah antum ini Masya Allah hebat banget, hafal 30 juz, bener. Dipuji. Tapi kalau dipuji-puji cenderung gak ada. Masya Allah, antum ini hafal juz 30 juz, Masya Allah ya, hebat Mas. Padahal cuman juz 30, katanya 30 juz. Diceritain kemana-mana, Masya Allah itu Mas. Teman saya itu Mas kayaknya sekecamatan ini gak ada yang lawan. Hafal 30 juz ngelontok di luar kepala. Bener, ngelontok 29-nya. Tinggal juz 30. Nah kan, dipuji-puji. Makanya di dalam makalah yang lainnya kata Imam Ibnu Hazm, mending dicela, diomongin, dikritik orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Karena apa?
Karena kalau antum diomongin, dikritik, koreksi. Iya ya, Masya Allah. Langsung baik buat antum. Atau ada tuduhannya, hadiah surga pahala tanpa keringat. Mana nggak seneng antum masuk surga tanpa keluar keringat, difitnah orang. Beda dengan antum dipuji tadi. Jadi dalam hidup ini Pak, nggak lepas daripada omongan orang yang sering saya umpamakan seperti anak sama bapak naik unta. Ketika anaknya naik unta diomongin dasar no anak durhaka. Bapaknya suruh nonton unta kesanu-sanu, dia enak ungkang-ungkang di atas unta. Gimana sih anaknya? Akhirnya anaknya dengar turun, Pak. Anak dikritik orang, Pak. Katanya anak durhaka, bapak aja deh yang naik, anak yang nonton. Omongannya lebih pedes ini. Bapak orang tua nggak tahu diri. Mana sayangnya? Ketek aja sayang sama anak, digendong-gendong. Ini bapaknya naik unta, ungkang-ungkang, anaknya suruh narik unta kesanu-sanu. Aduh, ini nggak beres. Ini mas zaman akhir ini begini. Masya Allah, bapaknya sebagai tanda zaman akhir coba. Akhirnya, aduh repot juga nak. Anak juga dikritik nih. Udah deh Pak, naik barang-barang Pak, beres. Ini gitu. Naik. Masya Allah. Ini anak sama bapak kagak punya kasihan, unta kuntet kecil begini dinaikin. Gantian kayak begitu. Aduh, ini orang kagak baunya ngutak semua anak sama bapak. Lupa diutak-utakin. Ya Allah. Nah, ini berat. Kita pada kagak punya otak. Itu. Gimana Pak? Udah turun aja. Lu tarik sebelah kanan, gue kiri. Lu naik repot, gue naik repot, naik ban repot. Gimana ini? Untanya aja juga dikritik, kuntet-kuntet katanya, itu kan gitu. Jengkel dia. Akhirnya turun. Ternyata dikritik juga. Aduh, ini orang goblok banget. Beli unta mahal-mahal kagak dinaiki, mubazir. Apa nggak ngerti sama ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin? Dua-duanya bapak sama setan. Bapak sama anak setan. Gitu coba di setan-setannya. Beresnya kapan Pak? Untanya antum gendong. Nah itu beres karena gendeng antum. Itu. Jadi beresnya itu setelah antum itu gendeng, nggak diomongin orang. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya ingin tidak pernah diomongi orang, sejatinya majnun. Majnun. Selesai. Orang telanjang, gila, nggak diomongin. Paling ibu-ibu merem-merem, gitu aja. Coba kalau antum yang telanjang, gitu. Cenggot tancung aja diomongin terus, padahal dia nggak ikut ngerawat, nggak beli sampo, coba kurang ajar kan itu. Coba bapak itu rugi apa gitu loh? Saya melihara jenggot, kok jadi yang ribet bapak itu? Kan lucu kan? Beliin sampo enggak, kecuali setahun sekali membelikan sampo. Tuh dasar cukur dong jenggot atau pendekin, gue capek nih beli sampo. Gitu minimal. Ini enggak. Maceki juga enggak. Beliin sampo enggak. Ngerawat juga enggak. Yang ribut bapak. Itu kan. Itu. Enggak apa-apa kalau sekarang kentut. Kita yang kehilangan, yang ribut orang lain. Ini kan sunnah. Gitu. Kan suka-sukanya gitu Pak hidup di masyarakat. Makanya sudah menjadi watak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Udah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ladallun. Wajar sejak dulu ketika papasan sama kita geledek, ketika pulang ke keluarganya kita dijadikan bahan guyonan cekikikan. Saya tadi melihat jenggot selembar, gitu, gitu. Yang diketawain cadarnya itu biasa.
ketika melihat kita langsung dengan mudah mengatakan mereka itu kan orang-orang sesat. Nah, coba, padahal nggak pernah ngaji, paling pintar nyesati, coba bayangkan. Padahal ulama yang sangat fakih aja mau nyesatin orang aja itu mikir-mikir, Pak, menimbang-nimbang dalilnya, ngecek, mengkomparasikan hujah-hujahnya sampai pada tingkatan vonis sesat. Ini enggak, ngaji enggak, ke masjid jarang, sambil kipas-kipas bakar jagung, satu orang. Awas tuh. Yang lebih parah lagi, antum juga percaya sama orang begitu, dengar sama orang begitu. Aneh. Ya memang aneh, orang jarang ngaji nyesatin. Lebih aneh lagi antum percaya sama mereka gitu loh. Nah, antum yang ngaji tahu dalil kok malah ngikutin sama mereka. Gerah dituduh mereka, ciut kecil hati dituduh mereka. Itu yang lebih aneh. Itu ya aneh sih, jarang ngaji nyesatin. Lebih aneh lagi antum percaya, kan gitu. Gitu, oke? Masya Allah, betul ini. Wa dalilu dzalika, dalilnya annahu fil wajhi sukhfun mimman yardha bihi. Karena orang yang terima dipuji-puji itu air mukanya itu udah keruh, Pak. Karena hadis jelas kok. Idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhihim biturab. Lempar mukanya itu dengan apa? Itu oke. Ini penting, Pak. Masya Allah. Ini jam berapa ini? Hah? Jam berapa? 5? Oh, udah mau adzan dong. Udah, Anak akhiri gini. Termasuk bagian daripada nasihat, tapi sulit dipisahkan dari namimah. Apa? Antum melihat teman antum diomongi orang, kemudian membalas, menceritakan ke teman antum. Tujuannya membela, tapi akhirnya apa? Bisa nambahin, bisa ngurangi kan? Nah, namimah juga. Makanya kalau antum mendengarkan teman antum difitnah, diomongi, digibah, dinamimah, antum harus bersikap betul-betul adil. Kalau seandainya menceritakan, mendingan jangan, karena dia nggak dengar, alhamdulillah, telinganya nggak panas. Keduanya nggak membahayakan dia. Ketiganya kalau antum ceritain malah nyesek. Mendingan enggak dong. Apalagi cerita antum cenderung dibumbu-bumbui. Aduh, itu memang kalau saya, Mas, no kan gitu, repotnya kan gitu. Kalau giliran saya, Mas, sudah habis, Mas. Antum aja yang orang sabar. Nah, kan, aduh. Kan itu gesek, gosok. Itu. Akhirnya apa? Antum tidak ada bedanya dengan dia, sama-sama namimah. Karena antum tambah, antum kurangi. Mas, saya sih cuman ingin cerita aja, terserah sikap antum. Nah, kan gitu, enteng kan, enak ngomongnya kayak. Tapi kalau menurut saya ini sih sudah nggak bisa ditolerir, Mas. Menurut saya ya, kan enak tuh ngomongnya. Tapi ya terserah antum. Antum diginiin, Mas. Panas, Duh, bener, Mas, itu. Iya, saya dengar sendiri, Mas. Cuman saya nggak nerekam gitu. Itu dengar sendiri, anak jamin soheh. Kalau sanadnya sekelas Bukhari lah. Pakai adu sanad lagi, ghibah aja. Nah, seperti ini antum ingin memerangi namimah, berganti dengan namimah, bahkan yang lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, karena waktu yang membatasi kita, persiapan untuk buka jam berapa ya? Ada yang tanya nggak? Kemarin saya keasikan ngasih di Mojokerto, anggapan saya jam Jakarta, jadi nggak tuntas. Oke. 24, berarti kurang 15 menit ya? Iya, silakan.
Mungkin Anda tanya jawab. Karena kalau tanya jawab itu gampang diputus. Ya, adzan menjelang azan. Ini AC-nya nggak jalan. Ini listriknya bantol ya? Enggak? Atau sohe? Hah? Tolong jelaskan tentang mahram. Iya. Apakah saudara mertua itu masih kategori mahram? Saudara mertua. Baik. Berarti saudara mertua ini bibik ya? Ya, bibi. Bibiknya istri kan? Ya. Itu? Ya. Intinya kalau perbibikan itu nggak boleh dikumpulkan dalam satu nikah aja. Kan bibik sama ponakannya, ponakan sama bibik itu aja. Kalau pisah artinya antum nikahi ponakannya atau sekarang bibiknya, salah satunya boleh. Gitu. Tuh, makanya Rasulullah melarang mengumpulkan anak istri bersama anaknya di nikah. Gitu. Ini abadi. Begitu juga bibik sama ponakannya. Gitu. Terus kemudian yang juga tidak kalah pentingnya antum harus perhatikan, di adat Jawa ini ada yang melarang padahal boleh, yaitu menikah mindo misanan mindo mentelu. Orang Jawa itu baru boleh mindo. Di Islam misan mindo mentelu boleh. Seperti Ali dengan Fatimah itu kan misan. Iya enggak? Kalau di Jawa nunggu mindo dulu, artinya tahapan kedua, makanya dihitung nasabnya. Oh, ini kalau sudah jalur kedua baru boleh nikah. Di Islam misan dengan mindo, misan dengan misan, mindo dengan mindo, misan dengan mentelu, mentelu dengan mentelu, nggak ada masalah. Itu. Ngomong. Ada lagi? Yang ditanyakan gini masing-masing. Biasanya kan ketika hari raya kita kan berjabat tangan dengan mertua. Ya, kebanyakan di masyarakat berjabat tangan juga dengan saudaranya mertua itu misalnya. Tolong, mahram itu kalau dari pernikahan itu kita harus waspadai. Yang boleh itu hanya istri. Selain itu kita harus lihat maslahat, madarat, untung rugi, bahaya tidaknya. Ya contoh, sekarang meskipun mertua, tapi mertua antum masih umurnya 27 umpamanya. Ada nggak mertua yang umur 27? Ada. Itu kecuali 72. Nah itu karena jelas serengnya itu berbeda, 72 27 gitu. Nah ini kan maslahat. Begitu juga Pak, masalah mahram kaitannya dengan mahram yang nasabiyah, tidak mutlak-mutlakan kan. Intinya yang mutlak itu cuman yang dibolehkan untuk merawat jenazah, itu aja. Selain itu tergantung catatan. Masalah ikhtilat, khalwah, jabat tangan. Siapa? Selain itu suami istri. Itu. Selain itu nggak ada. Ya coba aja sampai bapak ke anak perempuan kan nggak boleh melihat sekujur tubuh itu kan. Jadi karena apa? Meskipun anak saya kan, Mas saya tanya, boleh nggak anak perempuan memandikan jenazah bapaknya? Atau sebaliknya anak perempuan memandikan anak laki-laki memandikan jenazah ibunya, boleh nggak? Loh, gimana ini? Boleh atau tidak? Yang dibolehkan itu cuma dua, suami sama istri, atau memandikan anak-anak yang belum balik. Kenapa? Meskipun mahram kan, mahram kayak apa lagi bapak emak itu, tetap artinya
Karena di sini masih ada unsur fitnah. Tapi suami istri lolos, nggak ada fitnah apa lagi. Itu. Sama anak-anak yang belum balik juga nggak ada fitnah, insya Allah. Oh itu loh. Jadi untuk masalah jabat tangan ini pun sama mahram pun harus kita hati-hati. Kalau antum akhirnya syahwat, antum hindari. Itu. Meskipun ini masih ada hubungan mahram. Gitu loh. Itu jangan antum cuman unsurnya boleh nggak boleh. Itu kan ini kan boleh. Wah, di euforia, dinikmati. Aduh. Nggak boleh. Seperti daging babi ketika boleh dimakan bagi orang darurat kan sebatas. Itu juga hal-hal yang seperti ini. Jadi mahramiyah itu lebih ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya akad nikah, menemani, itu kan gitu. Karena apa? Karena itu kaitannya adalah memang pembelaan, pendampingan. Tapi kalau sudah jabat tangan, melihat aurat, itu sudah beda jurusannya. Itu. Makanya intinya yang bisa lolos jabat tangan laki perempuan adalah suami istri atau kepada orang-orang yang belum balik. Selain itu dilihat maslahat dan mudaratnya. Itu. Ada lagi? Ya Pak. Iya, ini beredar doa menutup Ramadan. Ya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa untuk menutup witir, bukan menutup Ramadan. Dan tidak ada penutup Ramadan ya, kecuali kita lakukan sholat takbir, udah itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, yang beredar di sini doa penutupnya apa? Ya. Itu doa dari Pak Mutin itu. Karena bukan dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah itu enggak ada, Pak. Yang ada kita tutup doa dengan doa witir, boleh ya. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, ya, oke. Diulangi lagi Pak pertanyaannya Pak, lengkapnya gimana? Ya, betul. Maka kita menemui teman kita ada yang bisa. Ya. Itu caranya bagaimana? Ya kita tegur tadi, maka saya katakan teguran itu harus kita biasakan. Dan teguran itu harus kita lebih biasakan dalam masalah agama, bukan dunia tok. Kita sering sih tegur sapa, gimana Mas kabar, pulang kampung jadi enggak, mudik jadi enggak. Tadi Mas antum jangan suka bohong, gitu kan gitu. Teguran itu dengan bahasa diperbaiki, qaulan layyina, dengan bahasa yang santun. Mas, kalau seperti ini kira-kira dusta enggak? Nah, gitu. Model bertanya bisa itu untuk menghindari ketersinggungan. Model tanya aja. Yang penting antum sudah menyampaikan.
soal ngeyel nomor sekian, dan pasti ngeyel gitu. Gak langsung oh iya mas terima kasih. Jarang orang dikasih hadiah, padahal rahimallahu imra'an ahda uyubi ilayya, semoga Allah merahmati orang yang bisa menghadiahkan aib kepadaku. Cukup, sekarang kita mulai menata diri untuk buka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.